Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai topik apa yang saya sukai dari keseluruhan materi topik terpilih, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 26. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya memilih topik game serta multimedia. Sebelum memasuki tahap pembahasan mengenai kenapa saya memilih game serta multimedia, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trenaldi Adi Sucipto, NIM 175231168, mata kuliah topik terpilih A, Informatika UI 2017. Mengapa saya memilih game dan multimedia sebagai topik yang saya sukai? Nah, sebelum saya memberikan penjelasan mengenai kenapa saya memilih game dan multimedia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu game serta multimedia. Yang pertama-tama, game merupakan kegiatan mengambil keputusan independen untuk mencapai suatu tujuan dalam konteks yang terbatas, di mana para pemain terlibat dalam konflik artifisial yang ditentukan oleh aturan yang menghasilkan sesuatu yang terukur. Game sendiri memiliki 4 macam ciri utama. Di antaranya adalah memiliki tujuan, memiliki aturan, memiliki sistem umpan balik atau feedback, dan pemain yang berpartisipasi secara sukarela. Berikutnya ada multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi memiliki arti banyak, sedangkan media memiliki arti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Multimedia sendiri memiliki beberapa macam komponen, di antaranya ialah teks, gambar, audio, video, dan animasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih game dan multimedia sebagai topik yang saya sukai. Yang pertama-tama karena hobi serta mata kuliah yang saya sukai. Yang kedua, ada beberapa elemen di dalam game tersebut yang menurut saya sangat membuat saya tertarik untuk membahasnya. Di antaranya ialah formal elemen yang ada di dalam game tersebut, aesthetics, dan game design-nya. Nah, sebelum itu, alasan saya memilih game dan multimedia karena hobi. Dari kecil saya sering bermain game yang mana sampai sekarang pun saya sangat menyukai game-game. Di antara ialah PUBG Mobile, Mobile Legends, seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin membahas topik ini, serta kebetulan mata kuliah tersebut atau mata kuliah game merupakan salah satu mata kuliah yang saya sukai, serta saya sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan belajar tersebut. Nah, yang berikutnya formal elements. Tadi sudah saya sampaikan kenapa saya memilih game serta multimedia. Karena ada beberapa faktor, di antaranya ialah adanya elemen formal yang memiliki beberapa macam cakupan, di antaranya player, game objektif, game prosedur, rules, features, serta konflik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu formal elements. Formal elements merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar eksplorasi bentuk baru dari unsur interaktif suatu permainan. Nah, di dalam formal elements sendiri terdapat beberapa elemen. Yang pertama ialah player atau invitation to play. Merupakan faktor utama
yang menjadi alasan mengapa seseorang pemain perlu memainkan game tersebut secara sukarela dan menerima aturan serta ketidakleluasaan dalam bermain game. Nah, di sini players merupakan sesuatu komponen atau elemen yang sangat penting dalam pembentukan suatu game, yang mana player sendiri memiliki beberapa roles of player, diantaranya single player, multiple individual player, player versus player, serta unilateral competition dan multilateral competition. Nah, yang berikutnya ialah game objektif. Game objektif sendiri memiliki tujuan dalam menciptakan sebuah game. Game objektif ini sangat perlu dipertimbangkan dengan matang, karena hal ini tidak hanya menyangkut sistem formal namun juga menjadi aspek yang mendramatisir suatu game. Nah, yang berikutnya ialah game prosedur. Dalam sebuah permainan atau game, metode permainan dan segala tindakan yang dapat dilakukan pemain untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan permainan. Nah, jadi di dalam game tersebut, para player memiliki sebuah tantangan atau bisa dikatakan sebuah rintangan yang mana untuk menyelesaikan game tersebut harus mencapai sesuatu goals atau sesuatu pencapaian agar para player tersebut bisa menyelesaikan stake-stake yang telah dibuat di dalam game tersebut. Lalu yang berikutnya adalah rules atau peraturan. Segala kondisi yang dapat membatasi aksi dari para pemain. Nah, di dalam permainan terdapat rules, yang mana para pemain dibatasi sehingga dalam game tersebut para pemain tidak bisa leluasa dalam memainkan game tersebut karena sudah dibatasi dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh developer tersebut. Lalu yang berikutnya ialah resource. Pada sebuah game, sumber daya merupakan sesuatu yang digunakan oleh pemain untuk menyelesaikan suatu game. Sumber daya juga dapat disebut sebagai aset dalam suatu game. Nah, dalam sebuah game itu ada beberapa aset yang sangat penting. Bisa dikatakan saya mengambil contoh aset uang koin di dalam game. Nah, untuk mendapatkan koin tersebut, para pemain diharuskan untuk menyelesaikan stake yang akan meningkatkan koin mereka. Nah, koin tersebut bisa digunakan untuk mengupgrade mengupgrade karakter dalam permainan tersebut atau memberi item-item yang bisa digunakan menggunakan koin. Nah, di sini developer juga bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual aset-aset yang berharga atau bisa disebut dengan aset yang limited atau rare, yang mana para pemain harus mengeluarkan uang agar bisa mendapatkan item tersebut. Nah, yang berikutnya ialah konflik. Konflik dirancang dalam suatu game untuk menciptakan sebuah aturan, prosedur, dan situasi yang menyulitkan pemain untuk menyelesaikan dan memenangkan permainan tersebut. Nah, di dalam di dalam game terdapat rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh player tersebut, yang mana dengan adanya rintangan, para player terasa tertantang untuk menyelesaikan game tersebut, yang mana akan meningkatkan antusias para pemain untuk bisa memenangkan permainan tersebut. Nah, di dalam game sendiri ada
yang dinamakan elemen estetik. Nah, di dalam estetik sendiri terdapat beberapa komponen, diantaranya story, teknologi, serta mekanik. Pertama-tama saya akan menjelaskan estetik. Kenapa sih dalam game tersebut diperlukan estetik? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih perlu estetik. Menurut saya, estetik diperlukan agar dapat menarik pemain ke dalam permainan yang mereka mainkan serta membuat game serasa solid, nyata, dan megah, sehingga akan menambah kepuasan estetika pemainnya. Nah, di dalam estetika sendiri terdapat beberapa elemen-elemen yang menambah kesan estetik tersebut, diantaranya visual dan audio. Nah, di visual sendiri, segala hal yang dapat, apa sih visual itu? Visual merupakan segala hal yang dapat dilihat oleh indera penglihatan kita. Dalam sebuah game, proses visualisasi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan dan alasan. Nah, dengan adanya visual, para pemain terasa betah dalam memainkan tersebut, yang mana visual sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam permainan. Contohnya ialah grafik dalam game tersebut. Jika grafik tersebut bagus, maka akan membuat para player terasa berada di dalam game tersebut, serta para pemain bisa menikmati visual yang ditampilkan. Nah, yang berikutnya ialah audio. Peran audio tidak kalah penting dari visual, karena audio dapat menciptakan kesan dramatik dari sebuah game. Ada sebagian besar game berkualitas tinggi, audio sangat berperan dalam mendukung para pemain menikmati visual yang ditampilkan. Nah, audio sendiri tidak kalah penting dalam mencapai estetik tersebut, karena jika game tanpa audio, maka akan memberikan kesan kepada player bahwa game ini membosankan, tidak menarik, serta para player merasa game ini biasa-biasa saja. Nah, dengan adanya audio, maka diharapkan mendapatkan kesan experience para pemainnya, yang mana para pemain bisa menikmati visual yang ditampilkan secara nyata. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan art dan teknologi. Dalam pengembangan sebuah game, seni dan teknologi merupakan dua hal berbeda dan memiliki kapasitasnya masing-masing dalam sebuah game. Kedua hal tersebut harus saling melengkapi, di mana pada sebuah game, dengan seni yang rendah harus didukung oleh teknologi yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Namun tentu saja ketika keduanya dapat berjalan optimal, sebuah game akan menjadi game yang sangat berkualitas. Nah, art dan teknologi sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam meningkatkan unsur estetik tersebut, di mana jika seni dan teknologi digabungkan dalam sebuah game, maka game tersebut akan sangat berkualitas, yang mana akan memberikan kesan experience kepada para pemain, yang mana pemain akan terasa ingin memainkan game tersebut, tertarik untuk menyelesaikan misi-misi di dalam game tersebut. Nah, dengan adanya teknologi serta art yang sangat mendukung, maka akan terciptalah suatu game yang sangat berkualitas. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan skill apa sih yang diperlukan dalam menjadi game designer.
apa aja yang diperlukan. Nah, di sini saya mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya ialah komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi. Sebagai seorang desainer game, Anda akan berkomunikasi dengan banyak orang. Anda harus berupaya menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan masalah, mengatasi masalah, miskomunikasi, dan juga mendengar apa yang akan dikatakan oleh tim, klien, atau audiens. Nah, skill komunikasi ini sangat berperan penting dalam uh, kebutuhan menjadi seorang game designer, yang mana public speaking sangat diperlukan dalam membangun sebuah tim, menjelaskan kepada klien, menarik para audiens untuk melirik game kita, yang mana dengan public speaking yang memadai diharapkan bisa menarik para klien atau audiens untuk memainkan game kita dengan presentasi yang sangat memukau jika kita bisa mengandalkan skill public speaking kita atau komunikasi kita. Nah, yang berikutnya ialah engineering atau teknik. Inovasi teknik telah menciptakan berbagai kemungkinan untuk mengembangkan suatu game. Anda harus selalu memahami batasan serta kekuatan dari perkembangan inovasi yang dapat dilakukan pada suatu game komputer. Nah, yang berikutnya ialah creating writing atau menulis kreatif. Nah, di dalam menulis kreativitas, di sini juga sangat penting dalam bagaimana kita menjadi seorang game designer. Ya, Anda akan menciptakan dunia fiksi dan memaksa pemain untuk masuk ke dalamnya. Maka yang Anda perlukan untuk menjadi pengarang yang imajinatif dan kreatif. Lalu yang berikutnya ialah visual art atau seni visual. Anda harus memiliki skill seni visual yang mana untuk mengembangkan elemen grafis yang dibutuhkan dalam game yang Anda kembangkan. Seni art sendiri memiliki berbagai macam elemen, diantaranya visual dan audio. Nah, di situ Anda harus mengembangkan elemen grafis yang dibutuhkan dalam game tersebut agar bisa menarik para player merasakan experience ketika memainkan game tersebut. Nah, yang berikutnya ialah technical writing atau kemampuan menulis. Selain kita harus bisa kreatif dan imajinatif dalam menulis, kita juga harus memiliki kemampuan menulis yang cukup baik agar dapat menulis dengan baik terkait ide serta gagasan Anda, agar semua orang dapat memahami tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, demikian video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan serta kata-kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.